Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah audit forensik dan investigasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 terdiri dari saya dengan nama M. Reza Arya Pratama 1930 40 30 58 dan Eki Gustiar 1930 40 30 24 akan membahas materi yaitu tentang covert operation dan whistleblower. Pembahasan pertama yaitu adalah covert operation. Covert operation dirancang untuk mengumpulkan bukti dengan menggunakan agen yang peranannya dirahasiakan dari target. Auditor investigatif harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan intern lembaganya. Dan juga tidak semua lembaga yang melakukan audit investigatif diperkenankan untuk melakukan covert operation ini. Covert operation ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu adalah undercover operation dan yang kedua adalah surveillance operation. Undercover operation adalah kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara turun langsung ke si pelaku kejahatan dengan melakukan penyamaran atau tipuan. Pemeriksaan tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang. Surveillance operation adalah merupakan pengamatan untuk memastikan tindak tanduk pelaku kejahatan. Operasi ini dilakukan dengan keterampilan dan penuh kesabaran. Selanjutnya itu adalah tujuan undercover operation. Tujuan undercover operation yang pertama adalah untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, dan juga untuk menentukan siapa saja yang terlibat, untuk memulihkan kerugian yang terjadi, dan menentukan aktor intelektual serta menentukan modus operandi. Dan selanjutnya terdapat dua jenis surveillance operation. Yang pertama yaitu adalah pengintaian bergerak atau yang disebut dengan mobile surveillance, yang mana artinya adalah pengintaian bergerak bisa disebut membuntuti atau membayangi. Pengintaian bergerak dapat dilakukan dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan apabila target yang diintai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan jenis yang kedua adalah pengintaian tetap atau fixed surveillance. Pengintaian tetap dalam artian tidak berpindah adalah pengintaian dilakukan apabila target tidak berpindah tempat. Dan jenis surveillance operation ini pengintaiannya dihentikan jika target sudah curiga. Selanjutnya adalah masalah dalam melakukan operasi penyamaran. Di samping ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, operasi penyamaran merupakan kegiatan investigator yang berisiko tinggi dan sangat mahal. Karena itu, operasi penyamaran hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir apabila cara lain tidak ada. Di Amerika Serikat ada undang-undang yang mengatur perekaman audio dan audio secara sembunyi-sembunyi di tempat kerumunan yang ramai. Dan juga penjebakan merupakan salah satu hukum terbesar dalam covert operation. Khususnya dalam undercover operation, maka operasi ini harus ditangani dengan tepat. Selanjutnya yaitu sumber dan informan. Mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberikan suatu informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Namun, ada perbedaan antara source and informant. Confident source memberikan informasi yang terkait dengan jabatan, pekerjaan, ataupun profesinya dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai. Confidential informant mempunyai keterlibatan langsung ataupun tidak langsung dengan hal yang diselidiki, sehingga ia berpotensi ikut bersalah. Perbedaan antara keduanya adalah terlibat atau tidak mereka dalam kejahatan yang diselidiki. Selanjutnya whistleblower, yaitu pelapor atau pihak yang memberikan informasi bahwa telah terjadi sesuatu pada lingkungannya, di mana sesuatu yang terjadi tersebut memiliki dampak kerugian pada negara. Ini biasanya mungkin sesuatu yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya, sehingga orang tersebut membuat laporan. Sebaiknya whistleblower ini
ada perlindungan saksi seperti Undang-Undang Amerika Serikat. Kenapa? Karena whistleblower ini nantinya akan menjadi saksi karena dia melapor terjadinya indikasi kejahatan. Dari beberapa kasus yang terjadi, sang pelapor dilaporkan balik dengan alasan pencemaran nama baik. Jadi, ini gunanya Undang-Undang Perlindungan Saksi, supaya orang melaporkan balik berpikir dua kali untuk melakukan tindakannya. Nah, baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang covert operation dan whistleblower. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang menonton dan mendengarkan video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.